Malam teman-teman. Nah, kali ini kita bahas mengenai PAS pas final. Ini di websitenya Pajak.id, pengungkapan aset sukarela atau pas final. Ini di banyak di banyak info di banyak info banyak yang bilang pas final ini bisa diberlakukan juga untuk yang nggak ikut teks amnesti waktu tahun 2015 kemarin. 2016 ya, 2016 teks amnesti Undang-Undang 11 tahun 2016. Kalau nggak ikut itu dan sekarang ada aset yang 2015, nah katanya bisa ikut ini pas final aja katanya gitu. Itu sih menurut saya sih nggak bisa, karena di pas final ini untuk yang nggak ikut teks amnesti zaman dulu itu hanya 3 tahun. Ini siaran pers agak burem ya, siaran pers waktu 2017 ya, nomor 32. Pas final ini diatur di PP 36 tahun 2017. Di sini dibilang nomor 3, bukan peserta amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkap dalam SPT. Ini cuma 3 tahun. Kalau udah lewat dari 3 tahun ternyata nggak ada temuan, lolos. Jadi balik lagi ke undang-undang PPH KUP yang lama ya. Jadi nggak terikat sama pas final. Pas final ini kan produknya dari teks amnesti 2016. Produk dari PMK 118, pengenaan 200% sanksi kalau ditemukan sama orang pajak untuk peserta teks amnesti. Dan untuk yang sekarang ini nggak bisa dipakai lagi karena diatur aturan PP 36 tahun 2017. Itu kalau ditemukan sama orang pajak dalam jangka waktu 3 tahun, nah ini bisa dikenakan. Tapi kalau tidak ditemukan, bukan peserta teks amnesti mau mengungkapkan harta 2015 dan sebelumnya, itu nggak bisa harusnya. Tapi di lapangan banyak info bisa ya, karena kalau SKPKB atau pemeriksaan itu kan jangka waktunya cuma mundur 5 tahun ya. Tahun ke-6 udah nggak bisa lagi diperiksa. Ini juga undang-undang PPH-nya sama KUP-nya nggak mengatur sampai sejauh itu. Jadi kalau orang-orang bikin pembetulan maupun ditarik secara jabatan mundur cuma 5 tahun aja, 5 tahun ke belakang. Tahun ke-6-nya nggak bisa ditarik. Lah, aset itu mau dimasukin ke pembetulan 5 tahun yang lalu ya, KPP juga susah ya mau nerapin apa sanksinya SKPKB. Karena perolehannya itu misalnya udah lewat dari 5 tahun. Tahun ke-6 ke tahun ke-7 yang lama nggak bisa diperiksa. Jadi nggak ada aturannya.
nggak tahu ya kalau memang ada waktu sampai saat ini sih belum ketemu aturannya ya. Mungkin teman-teman ada tahu aturannya yang bisa nerbitin SK PKB, kecuali pidana ya. Kita kan ini ranahnya anggapnya bukan pidana, nggak ada pidananya. Cuma lalai tidak melaporkan, nggak tahu juga mau sampai mana ya ranah yang bisa dikenain ya. Itulah terbatasnya undang-undang, makanya undang-undang TA buat melengkapi ya, bisa kalau menurut saya sih buat melengkapi yang nggak tercover di undang-undang PPH KUP. Nah, berdasarkan aset dan berdasarkan penghasilan, ya udah full, harusnya bisa dibilang komplit perpaduan dua undang-undang itu ya mengenai PPH sama aset. Di sini dibilang juga warisan hibah. Di undang-undang juga nggak dibilangin. Kalau warisan itu persyaratannya harus udah dilapor di SPT pewaris. Yang memberikan waris itu pewaris ya. Pewaris bukan. Yang penghasilan warisan dari hibah yang melaporkan pemberi waris lah ya. Pewaris. Nah, ini cuma diatur di Per 11 tahun 2016. Ini pun kalau terbitnya setelah ada banyak yang keresahan baru terbit, dan ini hanya sebatas Per. Di undang-undang nggak diatur harus tercantum di SPT-nya pewaris. Di PMK atau mungkin hibah itu ada di turunannya PMK nggak ya? Kalaupun ada di PP PMK itu nggak bahas juga mengenai harus tercantum di SPT-nya pewaris. Jadi kalau mau lengkap, undang-undang PPH-nya diatur di detail atau di PMK-nya diturunin. Kalau diturun ke PP PMK dibilang kalau di situ diatur lebih detail bahwa harus ada SPT-nya tercantum, sedangkan di sini nggak ada. Jadi ya, apakah Per ini kuat kalau dibanding naik banding ya? Tarifnya kalau ini kan ada yang 12,25 ya, dibandingin 30 itu 30% untuk OP yang persyaratan tertentu ya, ada 12,5, 25 sama 30. Oke, itu aja mungkin yang ini yang lagi rame PPS. Oke, terima kasih, bye bye.